Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Pak Guru harap anak-anak tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun kita sampai saat ini masih belajar dari rumah, namun Pak Guru yakin anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita sama-sama memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, pada sebelumnya kita belajar tentang operasi hitungnya. Di ini kita akan belajar tentang bagaimana cara pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, kira-kira apa sih pengerjaan operasi hitung campuran itu? Nah, operasi hitung campuran maksudnya yaitu dalam sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Dalam operasi hitung campuran, pengerjaannya harus memperhatikan urutan yang benar. Nah, coba anak-anak ingat kembali aturan pengerjaan operasi hitung campuran berikut. Nah, pada sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan dalam pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, kali ini kita coba belajar untuk mengingat kembali supaya memudahkan kita untuk mengerjakan operasi hitung campuran pada materi kali ini. Nah, yang pertama itu operasi hitung di dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Artinya di antara semua operasi hitung, tanda kurunglah yang lebih kuat. Artinya jika dalam soal ada tanda kurung anak-anak kerjakan terlebih dahulu. Berikutnya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, perkalian dan pembagian ini dia sama kuat. Maka dari itu, jika di dalam soal terdapat kali atau bagi dan ada tambah atau kurang, makanya yang kali dulu yang kita kerjakan atau yang bagi dulu. Seperti itu, karena kali dan bagi ini dia lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya yang ketiga adalah operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan sebelumnya, jika ada perkalian dan pembagian di dalam soal, maka itu sama kuat. Kali dan bagi itu sama kuat. Makanya jika ada dua operasi hitung ini, maka anak-anak kerjakan operasi yang terletak di sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, untuk yang terakhir, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini juga sama kuat. Nah, jika sama kuat atau dalam soal terdapat tambah atau kurang, makanya anak-anak cari operasi yang sebelah kiri. Nah, itu yang akan anak-anak kerjakan terlebih dahulu. Nah, supaya lebih paham, kita coba kerjakan contoh supaya anak-anak bisa lebih mengerti lagi tentang materi kali ini. Nah, contoh yang pertama itu di sini terdapat soal 250 tambah 40 kali 150 kurang buka 1500 bagi 30 kurung tutup sama dengan titik. Nah, jika kita lihat di sini, operasi yang ada itu ada tambah, ada kali, ada kurang, dan ada bagi. Namun, bagi itu dia terletak di dalam kurung. Maka dari itu, untuk menyelesaikannya, coba anak-anak perhatikan. Tambah kali kurang bagi. Nah, bagi itu di dalam kurung. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau kurung itu yang kita kerjakan terlebih dahulu di antara semua operasi hitung. Artinya, yang 1500 ini kita bagi dengan 30 terlebih dahulu. Dan untuk angka-angka yang lainnya, kita pindahkan.
kita tinggal pindahkan. Jadi 250 kita pindahkan, 40 kita pindahkan, 150 juga kita pindahkan. Nah, tinggal kita bagi dulu 1500 bagi 30. Nah, anak-anak bisa belajar menghitung juga dari rumah ya. Nah, 1500 dibagi 30 itu ternyata hasilnya adalah 50. Nah, kita pindahkan hasilnya di sebelah kanan. Nah, soalnya sudah menyusut ya, menyusut. Jadi tinggal 250 tambah 40 kali 150 kurang 50. Nah, di sini kita bisa lihat operasi yang tersisa adalah tambah, kali, dan kurang. Nah, di antara tambah, kali, dan kurang, kira-kira mana yang kuat? Nah, pasti kali lebih kuat. Makanya kali kita kerjakan terlebih dahulu. Angka yang lain kita turunkan. Jadi untuk kali 40 kali 150, anak-anak bisa belajar mencakar juga di rumah ya. Jadi 40 kali 150 itu adalah 6000. Nah, kita tinggal turunkan. Nah, sekarang tinggal ada operasi tambah dan kurang. Nah, tambah dan kurang, anak-anak coba ingat kembali. Tambah dan kurang itu kan dia sama kuat. Nah, jika sama kuat, kita cari operasi yang di sebelah kiri. Ternyata yang di sebelah kiri adalah tambah atau penjumlahan. Jadi 250 ditambah 6000 itu ternyata hasilnya adalah 6250. Nah, tinggal kita kurangi dengan yang terakhir. Jadi 6250 kita tinggal kurangi dengan 50. Nah, hasilnya adalah 6200. Jadi 250 tambah 40 kali 150 kurang 1500 bagi 30 kurung tutup sama dengan 6200. Bagaimana? Pak Guru harap anak-anak paham ya. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman anak-anak, kita coba contoh berikutnya, yaitu contoh nomor 2. Nah, di sini ada soal, anak-anak perhatikan. 100 tambah 2400 bagi 120. Di sini ternyata ada dua operasi hitung, yaitu tambah dan bagi. Untuk menyelesaikannya, kita kerjakan sama-sama. Nah, di sini soalnya ada tambah, ada bagi operasinya ya. Jadi pasti di antara tambah dan bagi anak-anak tahu mana yang lebih kuat. Nah, ternyata bagi kan. Nah, berarti 2400 kita bagi terlebih dahulu dengan 120. Nah, 2400 bagi 120, anak-anak bisa belajar mencakar juga di rumah. Ternyata hasilnya adalah 20. Jadi yang 100 sebelumnya itu sudah pindah, jadi tinggal 100 ditambah 20. Nah, 100 ditambah 20 adalah 120. Nah, jadi 100 tambah 2400 bagi 120 sama dengan 120. Nah, bagaimana sampai sini? Sudah cukup paham? Nah, jika masih ada yang belum, nah masih ada contoh terakhir untuk pengerjaan kali ini. Nah, contoh yang ketiga adalah ini dia. Soalnya 1500 bagi 1500 kurang 400 bagi 50 tambah 200 kali 5 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita bisa lihat operasi hitung yang ada adalah kurang, bagi, tambah, dan kali. Nah, kira-kira pasti anak-anak sudah bisa terka-terka bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, untuk penyelesaiannya kita kerjakan sama-sama. Nah, di sini kan ada operasi kurang, bagi, tambah, dan kali. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada bagi dan kali. Pasti bagi dan kali ini dia lebih kuat di antara kurang dan tambah. Namun karena dia di sini ada 2, bagi dan kali, dia sama kuat kan? Makanya kita kerjakan terlebih dahulu yang bagi dulu kan? Karena bagi itu ada di sebelah kirinya yang kali. Nah, jadi 1500 supaya lebih paham ya, anak-anak lebih paham, 1500 kita pindahkan dulu. Nah, tinggal kita bagi 400 bagi 50. Anak-anak bisa belajar menghitungnya di rumah. Jadi 400
bagi 50, itu ternyata hasilnya adalah 8. Nah, 8 kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, setelah bagi kan ada kali. Nah, kan ada kali. Kita kerjakan 200 kali 5. Nah, ternyata 200 kali 5 hasilnya adalah 1000. Nah, untuk berikutnya operasi yang ada tinggal kurang dan tambah. Nah, kurang dan tambah itu kan sama kuat. Nah, jika sama kuat, pasti anak-anak tahu, kita kerjakan yang di sebelah kiri ya. Jadi 1500 kurang 8. Nah, 1500 kurang 8 ternyata hasilnya adalah 1492. Tinggal kita tambah dengan 1000. Nah, 1000 ya. Jadi 1492 ditambah 1000. Anak-anak bisa coba cakar. Ternyata hasilnya adalah 2492. Maka dari itu 1500 kurang 400 bagi 50 tambah 200 kali 5 sama dengan 2492. Nah, untuk pengerjaan operasi hitung ini, Pak Guru harap untuk sampai sini anak-anak bisa lebih paham. Nah, kita akan beralih ke materi ya, masih tentang operasi hitung campuran bilangan caca. Namun bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, yang biasanya kita sebut dengan soal cerita. Nah, seperti itu. Nah, operasi hitung bilangan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi operasi hitung itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perhitungan. Untuk menyelesaikannya, perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, anak-anak pahami baik-baik. Langkah-langkah ini bisa membantu anak-anak dalam menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, yang pertama, pahamilah soal cerita dengan baik. Jadi anak-anak baca terlebih dahulu soalnya. Jadi tidak usah perhatikan hasilnya ya. Hasilnya tidak perlu dulu. Anak-anak baca baik-baik soal ceritanya dengan baik. Pahami maksudnya apa. Nah, yang kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Nah, nanti anak-anak bisa lihat kalimat matematika itu seperti apa sih. Nah, untuk yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Jadi jika kita sudah membuat kalimat matematikanya, yang terakhir adalah kita menghitungnya. Nah, supaya lebih paham, kita beralih ke contoh. Nah, di sini ada contoh berupa soal cerita. Kirana membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 30 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan ke 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Kirana? Nah, di sini kita coba pahami. Kirana kan membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Jadi anak-anak, di sini ada kata kunci setiap. Nah, jika ada soal cerita, di situ ada kata setiap, anak-anak cukup kali. Kali. Jadi 12 kita kali dengan 36. Nah, setelah itu permen-permen tersebut dibagikan. Ada kata dibagikan, artinya kita bagi 27. Jadi kalimat matematikanya adalah 12 kali 36 bagi 27. Coba kita sama-sama menyelesaikannya. Seperti ini kalimat matematikanya. 12 kali 36 bagi 27. Nah, jika dilihat dari soalnya, dari kalimat matematikanya, ada operasi kali dan bagi. Nah, di antara kali dan bagi, pasti anak-anak tahu, kali dan bagi itu kan sama kuat. Nah, jika sama kuat, kita kerjakan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi 12 dikali 36. Anak-anak bisa mencakar ya, belajar mencakar juga di rumah. Dan hasilnya adalah 432. Nah, 432 ini kita bagi dengan 27 karena di soalnya dibagikan ke 27 temannya sama banyak. Jadi 432 ketika kita bagi 27, nah hasilnya adalah 16.
Jadi, banyak permen yang diterima setiap teman Kirana adalah 16 bungkus. Pak Guru harap anak-anak paham ya. Untuk contoh berikutnya, nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Pak Fahri mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur, masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat setiap wadah? Nah, anak-anak perhatikan baik-baik maksud dari soal cerita ini. Pak Fahri mempunyai 3 kandang ayam. Anak-anak bisa sambil bayangkan, 3 kandang ayam. Setiap, nah ada kata setiap, tadi Pak Guru sampaikan, jika ada kata setiap, kita kali ya. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Nah, di sini anak-anak, kalau bisa anak-anak pahami. Setiap kandangnya ada 40 ekor ayam. 40 ekor ayam ya. Di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Ya, berarti sisanya itu pasti betina ya. Kalau yang ayam jantan kita ketahui 12, berarti sisanya adalah ayam betina. Jadi 40 ini kita akan kurangi dengan 12. Nah, supaya kita bisa dapat jumlah ayam betina. Karena di sini berhubungan dengan ayam betina yang bertelur. Berarti kita perlu ayam betina ya, ayam betina yang bertelur. Jadi di soalnya itu nanti 3, karena ada kata setiap kandang, kita kali 3 kali, kita kan mau berikutnya kan kita mau cari jumlah ayam betina. Jadi 3 kali kurung buka 40 kurang 12 kurung tutup. Nah, kita lanjut. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, artinya kita harus bagi karena ditempatkan dalam 14 wadah secara merata. Berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Nah, kita lihat kalimat matematikanya dulu. Nah, ternyata jika kita buat kalimat matematikanya menjadi 3 kali kurung buka 40 kurang 12 kurung tutup. Kenapa sih 40 kita kurangi 12? Nah, karena 12 itu kan ayam jantannya, 40 itu jumlah ayam di setiap kandang. Jadi kita kurangi. Kenapa? Karena kita mau cari jumlah ayam betina, karena itu berhubungan dengan ayam betina yang bertelur. Jadi 3 kali kurung buka 40 kurang 12 kurung tutup bagi 14. Kenapa dibagi 14? Karena mau ditempatkan ke dalam wadah secara merata berjumlah 14. Nah, inilah kalimat matematikanya. Nah, kita tinggal menyelesaikannya. Jadi 3 kali kurung buka 40 kurang 12 kurung tutup bagi 14. Nah, kita bisa lihat di sini ada operasi kali, kurang, dan bagi. Namun operasi kurang ini ternyata dia di dalam kurung. Seperti aturan, kalau ada kata tanda kurung, kita kerjakan tanda kurung terlebih dahulu. Artinya 3 dan 14 kita pindahkan terlebih dahulu di ruas kanan. Jadi 40 kurang 12 ternyata hasilnya adalah 28. Nah, tinggal kali dan bagi. Kali dan bagi kan sama kuat. Makanya kita kerjakan di sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, sebelah kiri kan 3 kali 28. Jika kita cari hasilnya, ternyata adalah 3 kali 28, hasilnya 84. Nah, 84 ini kita tinggal bagi dengan 14. Anak-anak belajar juga ya, belajar mencakar di rumah. Ternyata hasil dari 84 bagi 14 adalah 6. Jadi, setiap wadah dapat memuat telur sebanyak 6 butir. Nah, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kita, atau materi kita, Pak Guru ada kuis. Nah, kita akan belajar menalar. Ayo menalar. Tambahkan operasi tambah, kurang, kali, bagi, atau tanda kurung di antara bilangan-bilangan berikut agar kalimat matematika tersebut hasilnya benar. Nah, seperti ini. Di sini ada angka 5, 8, 20, dan 4. Nah, di antaranya coba anak-anak tambahkan operasi hitung apa yang paling sesuai. Jika hasilnya adalah
45. Anak-anak untuk belajar menalarnya, coba pause video ini. Anak-anak coba cari kira-kira operasi apa yang sesuai. Nah, seperti itu. Jika anak-anak berhasil menalar, pasti anak-anak tahu operasi apa yang cocok untuk soal tersebut. Nah, mungkin cukup sekian materi dari Pak Guru. Pak Guru harap anak-anak bisa memahami materi kita kali ini. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita kali ini, yaitu dalam operasi hitung, anak-anak harus bisa lebih paham tentang aturan-aturannya. Jadi, tanda kurung itu dia lebih kuat dibanding kali, bagi, tambah, dan kurang. Jadi, jika dalam soal terdapat tanda kurung terlebih dahulu yang anak-anak selesaikan. Nah, untuk kali dan bagi, dia lebih kuat dibanding tambah dan kurang. Dan jika dalam soal ada kali dan bagi, anak-anak kerjakan terlebih dahulu yang di sebelah kiri. Begitu juga dengan tambah dan kurang. Jika dalam soal terdapat tambah dan kurang, anak-anak kerjakan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, untuk operasi hitung campuran dalam menyelesaikan masalah, yang pertama, anak-anak pahami soal ceritanya dengan baik, tuliskan kalimat matematikanya, dan hitunglah kalimat matematikanya yang telah dibuat dengan benar. Nah, mungkin cukup sekian. Pak Guru harap anak-anak tetap semangat, stay safe, stay healthy, and stay at home.